Ya ikhwani, Al-Imam Muslim di dalam kitab sahihnya menceritakan tentang sosok manusia yang belum pernah dilihat oleh baginda Rasul Muhammad SAW, yang mana orang ini hidup di masa baginda Rasul Muhammad SAW, dan baginda Rasul menceritakan orang tersebut kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faqala ya'ti alaikum Uwais bin Amir ma'a amdadi min ahli al-Yaman min Murad thumma min Qaran kana bihi barasun. Akan datang kepada kalian semua bersama kabilah-kabilah dari Yaman, Uwais bin Amir, min Murad dari desa Murad, min Qaran dan juga Qaran. Kana bihi barasun bara'a minhu illa mawdi'a dirhamin. Dan ia memiliki penyakit baras sebesar kepingan dirham, kata baginda Rasul Muhammad SAW. Lahu walidatun, dan ia memiliki seorang ibu yang renta, buta, yang gak bisa ngapa-ngapain. Huwa biha barrun lau aqsama 'ala Allah la'abarra. Dan ia sangat berbakti kepada orang tuanya, sangat-sangat berbakti. Seandainya Uwais ini bersumpah atas nama Allah, apa yang Uwais minta akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Singkat cerita ya ikhwani, dari cerita baginda Rasul Muhammad SAW ini, maka setiap kali ada kabilah-kabilah yang datang dari kota Yaman, pasti beliaunya ke pasar. Sayyidina Umar bin Khattab hanya berkata, "Afikum Uwais ibnu Amir." Adakah di antara kalian ini yang bernama Uwais ibnu Amir? Kalau tidak ada orang yang menyahut, maka Sayyidina Umar kembali pula. Berbulan-bulan, bertahun-tahun Sayyidina Umar melakukan hal tersebut. Sehingga ya ikhwani, pada suatu hari banyak kabilah-kabilah yang datang ke kota Madinah. Sehingga seperti biasa Sayyidina Umar bin Khattab berkata, "Afikum Uwais ibnu Amir." Maka ya ikhwani, di sudut pasar ada seseorang yang lagi sholat sunnah di sana. Karena merasa ia dibutuhkan oleh seseorang, maka Uwais mempercepat sholatnya. Tak lama kemudian ia selesai sholat, beliau pun menghadap kepada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kala itu. Faqala Sayyidina Umar bin Khattab, "Anta Uwais ibnu Amir?" Qala na'am. Ini orang yang kutunggu-tunggu dari dulu, katanya. Min Murad, dari Murad? Qala na'am. Min Qaran? Qala na'am. Laka walidah? Kamu mempunyai ibu? Qala na'am. Dan Uwais ini punya penyakit baras sebelumnya. Penyakit baras itu penyakit lampang, penyakit yang putih itu. Seperti itu. Kemudian ia berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Apa yang dia minta? Ya Allah, sembuhkanlah penyakitku ini. Akan tetapi ya Rabb, jangan kau sembuhkan semuanya. Sisakan untukku sebesar kepingan dirham. Beliau minta disisakan agar supaya Uwais ini dapat bersyukur kepada Allah, dan disisakan oleh Allah sebesar kepingan dirham. Taib. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, "Sam itu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Terus kemudian ia menceritakan seperti apa yang sudah saya sampaikan di depan. Yang mana baginda Rasul berpesan, kalau engkau Umar ketemu dengan Uwais Al-Qarni, hendaklah engkau minta ampunan kepada Allah lewat doanya Uwais Al-Qarni. Subhanallah. Ini seorang Amirul Mukminin. Oleh baginda Rasul disuruh minta ampunan kepada Allah lewat doanya Al-Qarni. Apa sebabnya? Karena Uwais Al-Qarni adalah seseorang yang berbakti kepada orang tuanya. Maka singkat cerita ya ikhwani, istaghfirli ya Uwais Al-Qarni. Setelah itu Uwais Al-Qarni mau berdoa untuk sang Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan Uwais Al-Qarni ini tidak pernah berjumpa dengan baginda Rasul. Akan tetapi ianya sangat masyhur sama penduduk langit. Uwais Al-Qarni seorang yang sederhana, miskin papa, yang hidup dengan ibundanya yang sudah buta. Sementara orang-orang berbondong-bondong mengambil fadilah suhbah di Madinatul Munawwarah untuk belajar kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Uwais memilih
bersama ibundanya di rumahnya. Walau demikian, ianya sangat-sangat mengimani akan kenabian baginda Rasul Muhammad SAW dan menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ibundanya mengatakan kepada Al-Qarni, "Wahai Uwais, apakah engkau tidak berkeinginan untuk berjumpa dengan Sayyidil Wujud baginda Rasul Muhammad?" Uwais pun menjawab, "Ya Ummah, saya betul-betul ingin berjumpa sama beliau." Saking cintanya kepada ibundanya, tatkala ia rindu terhadap baginda Rasul Muhammad, ia hanya menghadapkan wajahnya kepada arah Madinah dan ia pun berselawat kepada baginda Rasul Muhammad SAW. Yang mana pada saat itu Uwais Al-Qarni diizinkan oleh ibundanya untuk menjumpai kepada Sayyidil Wujud baginda Rasul Muhammad SAW. Sehingga keesokan harinya Uwais Al-Qarni berangkatlah menuju ke Madinatul Munawwarah. Ia pun berangkat bersama keledainya yang dituntunnya dengan perbekalan secukupnya. Hari demi hari ia lalui di gurun pasir yang sangat tandus. Sehingga di tengah perjalanan, saking terik panas matahari, keledai yang ia bawa pun mati di tengah jalan itu. Sehingga Uwais pun melanjutkan perjalanannya yang pada akhirnya ia pun tumbang di tengah jalan. Subhanallah. Setelah itu ada pedagang melewati jalan tersebut dan menemukan Uwais tergeletak di pasir. Maka setelah itu Uwais pun ditolong dan dibawa ke atas gerobak sang saudagar tersebut. Sehingga saudagar itu pun melanjutkan perjalanannya ke kota Madinatul Munawwarah. Sesampainya di kota Madinah, tersadar dari pingsannya, ia pun berterima kasih kepada saudagar tersebut. Sehingga dengan rasa yang sangat gembira, ia pun menuju kepada Masjid Nabawi yang mana baginda Rasul Muhammad SAW tinggal di sana. Namun ya ikhwani, tidak mentakdirkan Uwais Al-Qarni berjumpa dengan baginda Rasul Muhammad, karena dikabarkan bahwa dikala itu baginda Rasul Muhammad SAW tidak ada di tempat karena lagi mengatur strategi peperangan kala itu. Uwais pun tidak merasa kecewa. Waktu asar tiba, ia pun salat di Masjid Nabawi. Dan setelah itu ia pun mengitari Masjid Nabawi dan mereka-reka, oh mungkin di sini tempatnya baginda Rasul tatkala salat. Oh mungkin di sini tempatnya tatkala baginda Rasul rapat dengan para sahabatnya. Oh mungkin itu pintu rumah baginda Rasul Muhammad. Setelah itu Uwais Al-Qarni pun meninggalkan tempat baginda Rasul Muhammad, langsung pulang menuju ke rumahnya. Karena pesan ibundanya, ia tidak boleh lama-lama di Madinatul Munawwarah. Singkat cerita ya ikhwan, Uwais Al-Qarni sampai di rumahnya dan lagi-lagi merawat ibundanya. Tatkala ia mau pergi, tatkala ia mau mandi, ia menimbakan, tatkala ia mau makan, ia pun suapin. Apapun aktivitas ibundanya, ia yang melakukannya. Setelah itu, Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, "Wa aina turid?" Setelah ini engkau mau kemana? Qala al-Kufah. Saya mau pergi ke Kufah ya Amirul Mukminin. Baiklah kalau begitu, saya akan menulis surat untuk gubernur Kufah agar supaya engkau dapat perhatian dari gubernur Kufah. Apa kata Uwais Al-Qarni? Akunu fi ghabra'in nas habbuli ilayya. Subhanallah. Ya Amirul Mukminin, saya menjadi orang yang tidak dikenal orang banyak. Itu saya lebih senang ya Amirul Mukminin. Tidak usah. Baginya tidak perlu popularitas, karena ianya lebih senang hidup tanpa dikenal banyak orang. Setahun kemudian, Sayyidina Umar bin Khattab melakukan haji ke Mekah. Dan di sana, Sayyidina Umar berjumpa dengan banyak orang yang dari Kufah untuk melakukan ibadah haji ke Baitullah. Sehingga Sayyidina Umar bin Khattab berkata, apakah di Kufah ada orang yang bernama Uwais Al-Qarni? Akhirnya ia menjawab, Naam ya Amirul Mukminin, taraktuhu rathal bait ghalilal mata, katanya. Uwais itu adalah orang yang miskin, bahkan di rumahnya itu kosong, tidak ada apa-apanya. Biasanya ia itu hidupnya sederhana, kata. Benar sekali ya Amirul Mukminin, ada. Maka Sayyidina Umar bin Khattab cerita tentang apa yang sudah disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad tentang Uwais Al-Qarni tersebut. Kalau engkau berjumpa, mintalah ampunan kepada Allah lewat doanya Uwais Al-Qarni. Setelah itu ya ikhwani, sepulang dari melakukan ibadah haji, orang-orang itu berbondong-bondong ke rumahnya Uwais Al-Qarni dan membawa segala apa yang ia punya.
Setelah sampai di rumah Uwais Al-Qarni, maka orang-orang tersebut mengucapkan salam kepada Uwais Al-Qarni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sontak kaget Uwais Al-Qarni, ada apa ini semua? Maka orang-orang Kufah tersebut berkata kepada halayak umum, kalau ini adalah seorang waliullah, bahwa Uwais Al-Qarni ini adalah orang yang sangat masyhur sama penduduk langit. Sehingga orang-orang Kufah mengatakan, istaghfirli ya Uwais Al-Qarni, istaghfirli ya Uwais Al-Qarni. Maka Uwais pun berkata, anta ahdathu ahdan bi safarin salih. Antum semua ini baru pulang dari perjalanan yang saleh, perjalanan yang bagus. Tentunya saya yang harus didoakan oleh antum semua. Ujar Uwais Al-Qarni kala itu. Qala istaghfirli, qala istaghfir, qala istaghfirli. Saling dorong satu sama dengan yang lain. Sehingga Uwais Al-Qarni berkata, lah kita Umar, apakah kalian berjumpa dengan Sayyidina Umar? Qala na'am. Sayyidina Umar katanya, saya sudah berpesan, ungkapnya dalam hatinya, untuk tidak berkata-kata apa-apa sama orang-orang. Uwais Al-Qarni tidak dapat menolak lagi. Dan Uwais Al-Qarni mendoakan orang-orang Kufah di kala itu. Karena orang-orang telah mengetahui keberadaan Uwais Al-Qarni, maka Uwais Al-Qarni dengan ibunya hengkang dari tempat tersebut, mencari tempat yang lain. Karena Uwais ini tergolong orang yang paling miskin di antara orang-orang kala itu. Maka di suatu saat Uwais Al-Qarni mencari sisa makanan di tempat sampah. Dan tanpa ia sadari, di depannya ada anjing yang juga mencari sisa makanan di tempat tersebut. Subhanallah. Apa katanya Uwais Al-Qarni kala itu? Ia berkata kepada anjing tersebut, kul mimma yalilik wa akul mimma yalili. Okelah anjing, makanlah kamu di mana kau makan, dan aku akan makan di tempatku ini. Idza tajawaztu sirat fa ana khairum minka. Kalau nanti aku selamat meniti di sirat, tak lain adalah itu semua karena aku lebih mulia daripada engkau. Padahal Uwais Al-Qarni, seperti yang disampaikan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, law aqsama 'ala Allah la'abarrah. Andai kata Uwais itu meminta kepada Allah akan makanan tersebut, maka Allah Ta'ala akan mengabulkan. Tapi Uwais Al-Qarni tidak merasa punya kekuatan itu. Faham tak? Yang ia jalani adalah sebuah keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Semoga ini dapat menjadi ibrah bagi kita semua. Inilah buah daripada kalau seseorang yang selalu birrul walid, sayang kepada ibundanya, memuliakan ibunya, selalu merawat ibunya, selalu mengedepankan orang tuanya, maka apa yang ia inginkan, lau aqsama 'ala Allah la'abarrah, pasti dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Bidal Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.